Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjut dalam kitab-kitab ahli Islam di khususnya Islam tentang kekhususan puasa. Saya Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu dari Nabi. Ini kita langsung aja ke penutupnya. Tatimmatun 385. Ya. 385. Yang berupa makalah jamur mutaqaddimun dimakruhkan sebagaimana dikatakan oleh sekelompok ulama terdahulu. Liman alaihi qadha, bagi orang yang tertanggung padanya qadha puasa Ramadan, ayat tatawwa makruh untuk berpuasa sunnah qabla an yufi ma alaihi minal qadha, sebelum dia memenuhi apa yang alaihi tertanggung atasnya daripada qadha. Jadi makruh orang masih ada qadha Ramadan terus puasa sunnah. Tidak boleh. Walaupun ada yang membolehkan tapi bukan mutamad ya, sendiri-sendiri, qadha sendiri, sunnah sendiri. Wadhahirun anna ma'ala dzalika ma idza fatau bila udhrin, dan jelas bahwa tempatnya itu apabila dia luput tanpa uzur. Luput maksudnya puasa Ramadan itu tanpa uzur, itu tidak boleh. Amma man afṭara min shaumin wajibin, adapun orang yang berbuka atau batal dari puasa wajib, walau ghairi Ramadan bila udhrin, meskipun puasa wajib itu bukan puasa meskipun selain puasa Ramadan tanpa uzur, fayalzamul qadha fawran, maka wajib mengqadha seketika. Batal umpama dari puasa nazar atau puasa qadhanya sekalipun, atau puasa nazar dia nazar puasa terus tiba-tiba batal, misalnya dia batalkan tanpa uzur, dia batalkan puasa nazar padahal puasa nazar itu wajib, maka langsung harus dia qadha seketika. Wala yajuzu ayu akhirul qadha, dan tidak boleh bagi dia untuk mengakhirkan qadha ansani Syawal, daripada tanggal 2 Syawal, ini Ramadan, mengqadha Ramadan lita'addi, karena kesengajaan dia. Jadi kalau sengaja meninggalkan puasa Ramadan harus setelah 2 Syawal itu langsung ya, setelah Idul Fitri besoknya harus langsung dia qadha kalau sengaja. Wa ulima mimma marra bi hadits mabadiniyah, dan diketahui dari yang lalu dalam pembahasan niat, ada itu sudah mendakwa lebih tahu bahwasanya boleh bagi orang yang sudah masuk dalam puasa sunnah, saumun atau ghairu, masuk pada ibadah sunnah baik puasa atau selain puasa, ilal hajj wal umrah, kecuali haji dan umrah, ayat to'ahu, boleh memutusnya. Jadi orang yang masuk dalam amal sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, itu boleh memutus. Sholat sunnah tiba-tiba ada tamu atau ada sesuatu yang penting yang dia kelupaan, lalu dia putus tiba-tiba, boleh sholat sunnah. Itu puasa sunnah, dia batalkan itu, boleh. Kecuali haji dan umrah, kecuali haji sunnah sama umrah sunnah, maka tidak boleh dibatalkan meskipun hajinya sunnah atau umrahnya sunnah. Ya, itu kecuali. Meskipun haji sunnah, umrah sunnah. Ayat tu'ahu wa yakhruju min udhrin ghairi,
boleh memutusnya dan keluar darinya karena satu uzur, boleh dan tanpa uzur. Baik karena ada uzur ataupun tanpa uzur boleh dia memutus. Dan Rasulullah fa'ala dzalika kama mara bayan jawaz. So Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu sebagaimana telah lalu penjelasannya untuk menjelaskan lil jawaz, menjelaskan kebolehan itu. Beliau sedang puasa, terus ternyata ada makanan, disuguhkan makanan istrinya, hanya beliau batalkan puasanya. Na'am yukrahu lana qul dzalika min al-udhr. Iya, makruh bagi kita untuk memutus amalan sunnah tadi tanpa uzur. Khurujan min khilafi katsirin min al-a'immah, sebagai untuk keluar dari khilaf perbedaan pendapat banyak dari para imam yang haramul khuruja, yang tetap mengharamkan keluar minhu darinya, dari amal tatawwu, tamassukan bi umumi qouli ta'ala, karena berpegang pada keumuman firman Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kalian. Tidak ada yang berpegang pada keumuman ayat itu sehingga tetap mengharamkan meskipun itu amal sunnah untuk diputus. Tapi muktamadnya memang boleh kalau amal sunnah. Tapi supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama, maka lebih amannya jangan, kalau kita betul-betul tidak ada uzur, jangan kita putus amal sunnah. Wa min thamma nudiba lil muftir walau li uzrin. Dari sini maka dianjurkan bagi orang yang muftir membatalkan puasanya walaupun karena uzur. Khilafat liman wahama fi. Berbeda dengan orang yang waham, yang berprasangka pada uzurnya tadi. Qada'u sunnah untuk mengqada puasanya khurujan min khilafi man aujabahu, untuk keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya. Jadi sunnah saja, kalau dia sudah kadung memutus amal sunnah, puasa sunnahnya tadi, sunnah mengqadanya untuk keluar dari pendapat yang mewajibkan itu tadi. Daripada mengqada amal sunnah, meskipun amal sunnah telah diputus, ada yang mewajibkan untuk mengqada. Tapi utamanya memang tidak wajib mengqada amal sunnah. Tapi supaya keluar dari perbedaan pendapat, anjurannya diqada. Wa minal udhri al-mani lil karahati an yakuna dhaifan. Termasuk uzur yang mencegah daripada kemakruhan itu adalah dia ada tamu atau dia menjadi tamu, ayakuna dhaifan, dia menjadi tamu. Wa yashqu ala mudifihi, dan terasa berat bagi penjamunya, bagi tuan rumah yang ditamui itu. Imsakuhu, menahan dia antoami dari makanannya. Si tuan rumahnya rasa berat kalau tamunya tidak makan. Joi supaya makan, ayo. Maka lebih betul dia batalkan puasanya. Faisanu hina ilin, maka disunahkan ketika itu haidullah syubhata bi ta'amil mudhif, sekiranya tidak ada syubhat kepada makanannya si penjamu tamu tadi. Ayuftiro, disunahkan untuk membatalkan puasanya. Kalau si penjamu atau si tuan rumah keberatan kalau si tamunya ini puasa. Kalau tidak keberatan ya tidak usah dibatalkan. Kalau kan mudim soiman, wa syukur satu. Begitu juga seandainya kalau si penjamu ini puasa dan dia terasa berat bagi tamunya itu imsak, untuk menahan. Ini untuk puasa. Rasulullah itu riayatul Jabal Qadar, maka sunnah juga bagi mudhif, bagi tuan rumah, untuk riayatul, untuk menjaga, ya, bagi si mudhif, bagi si dhaif, bagi si tamu, menjaga perasaannya, li jabril khatir bihima, untuk jabr khatir, menambal perasaan pada keduanya, baik kepada si tamunya maupun kepada si penjamu. Sebaliknya si tuan rumahnya malah puasa, si tamunya malah keberatan kalau tuan rumahnya puasa, itu sunnah untuk membatalkan. Upaya ada Zarkashi, dalika bima idza lam yakun al-madhmiyan, dan Imam Zarkashi upaya ada mensyaratkan hal itu kalau tidak ada salah satu dari keduanya itu tidak atau bukan kafir zimmi.
Qala li ana adawatu qad tahmilu ala fitri. Sebab terkadang permusuhan kafir zimmi ini bisa membawanya untuk berbuka. Para yang bagi musaadatu maka tidak boleh menolong kafir zimmi ini untuk berbuka. Wa ma idza lam yashqa ala lima imsakul akhar. Tapi sebaliknya kalau tidak merasa berat atas salah satu dari keduanya, dari si tamu atau si tuan rumah tidak merasa berat untuk menahan yang lain, bahwa yang lain itu puasa, maka afdolnya ada muhuruji minhu, tidak keluarnya si ahadihima tadi, si salah satu dari tamu atau tuan rumahnya minhu daripada amal tatawwu tadi. Jadi kalau tidak merasa berat, si tamunya tidak merasa berat, tuan rumahnya puasa, atau sebaliknya tuan rumahnya tidak merasa berat, tamunya puasa, maka afdolnya tetap puasa. Qala ba'dul mutaakhiri, sebagian mutaakhir mengatakan wa yambaghi liman nazala bi qaumin alayhi ila baiti. Seyogianya bagi orang yang singgah di satu kaum untuk tidak puasa kecuali dengan izin kaum yang punya rumah itu atau negeri atau tempat. Ini hadis karena hadis. Umar bin Babi Rafi dan telah lewat dalam bab keempat. Al-Maqul min ibadah saumin atau sholatin. Bahwa orang yang keluar dari satu ibadah puasa atau sholat atau berlima atau selain keduanya, baikkan oleh uzurin, jika dia keluarnya karena uzur, usiba alal madhi, diberi pahala atas yang telah lalu. Dia sudah dapat satu rakaat, tiba-tiba dia batalkan sholat sunnahnya, tetap dia dapat pahala atas satu rakaatnya itu, diberi pahala atas yang telah lalu. Auli ghairi uzrin, tapi kalau keluarnya tanpa uzur, lam yusab atau lam yusib ala zalik, maka tidak diberi pahala atas itu kalau keluarnya tanpa uzur. Karena ibadah lam tatimah, sebab ibadahnya belum sempurna. Wala hadza syak, wala hadza syiki, dan atas sisi yang seperti ini yang yuhmalu nasus Syafi'i, dibawa ditafsirkan nas redaksinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ala sawab atas pahala. Jadi nasnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang keluar dari ibadah sunnah dia dapat pahala, itu ditafsirkan kalau keluarnya itu ada uzur. Wa ala tsani yuqal itrakul mutawalli ada mitawab, dan atas pendapat kedua yakni tidak adanya uzur itu yuhmal, dibawa kemutlakan pendapat Imam Mutawalli ketiadaan pahala bagi orang yang memutus amal sunnahnya. Maka Imam Mutawalli jika dia mengatakan tidak ada pahala bagi orang yang keluar dari amal sunnahnya, itu ditafsirkan kalau keluarnya tanpa uzur maka tidak ada pahala. Lakin alladhi yattaqi, akan tapi pendapat yang lebih sesuai, ya, atau tafsiran yang lebih sesuai dengan pendapat tadi, pendapat Imam Syafi'i, anna idza qulna bisawab, ya, bahwasanya apabila kita mengatakan mendapat pahala di sini, guna bahwa nadiru maqalu, maka ini sama dengan apa yang mereka katakan fiman law shalla, terhadap orang yang seandainya dia sholat bahwa la ya'lam, sedangkan dia tidak tahu atau tidak yakin binawi hadatsin atau najasan, tidak meyakini satu hadas atau najis. Dia sholat tanpa tahu dirinya ada hadas atau batal wudunya, tidak tahu, atau ada najis tanpa dia tahu, maka tetap dapat pahala karena tidak sengaja. Wa min annahu yusabu 'alal azkar, yaitu dia tetap dapat pahala zikir-zikirnya yang dia baca itu tetap dia pahala walaupun sholatnya tidak sah. Setelah dia tahu bahwa najis, dia tahu bahwa ini najis, dia ulangi wajib. Dan yang tadi bagaimana? Tetap zikirnya itu dikasih pahala. Dia baca zikir dalam sholat itu tetap ada pahalanya. Mimma la ta'alluqa bi khusus sholat, termasuk yaitu yang termasuk dari apa yang la ta'alluqa, yang tidak ada keterkaitan lahu bagi ma tadi tentang kekhususan sholat. Jadi tetap diberi pahala bagi sesuatu yang tidak ada langsung kaitannya dengan sholat. Karena sholatnya tidak, karena tahu kalau itu najis. Tapi zikirnya yang sudah kadang dia baca itu tetap diberi pahala. Fa'inkulta, kalau mengatakan hadza wadihun bis sholati duna shaum, ini jelas dalam sholat bukan dalam puasa. Dan tidak puasa la yumkin
atau ala syamiru. Sebab kalau sudah rusak puasanya tidak memungkinkan untuk diberi pahala atas sedikit pun daripada itu. Untuk saya katakan, kata Imam Ibn Hajar, huwa kadzalik, memang itu demikian. Jadi sulit untuk diberi pahala atau sedikit pun daripada puasa kalau dia sudah batal. Illa anal qaul bi thawabuna yang bagi amru ala anzabu alaman alaihi min an qaul imsakut ta'ah. Akan tapi anal qaul bi thawab, ucapan atau pendapat yang mengatakan tetap dapat pahalanya orang yang puasa meskipun batal umpama dengan udzur. Di tengah-tengah dia batal, tetap dapat pahala yang sudah dia laksanakan, ya. Di sini yang bagi hamlu seyogyanya ditafsirkan tentang pendapat bahwa itu diberi pahala anu yusabu alaimin, yaitu tetap diberi pahala atas puasanya min haitsu dari sisi kaunuhu, keberadaannya puasa itu sebagai imsaku taatin, sebagai penahanan atas satu ketaatan fi dzonni, dalam dugaan dia. Contoh dia lupa niat, dia tidak merasa kalau dirinya lupa niat, terus dia puasa. Sebelum dia tahu kalau itu lupa niat, kan dalam dugaan dirinya puasanya sah, dalam dugaan dirinya. Sedangkan kaidah fikih mengatakan ibadah itu beryatamid ala dzon. Ibadah itu berpegangan pada dugaan diri kita. Seandainya pun ada orang najis itu, menurut dia tidak tahu, terus menurut dugaannya itu sah, ya terus dihukumi seperti itu. Karena menurut dugaannya, selama dia tidak tahu, ketika tahu ya jelas harus dia potong. Ketika dia tidak tahu, jadi tetap dihukumi puasanya itu sebagai penahanan diri. Walaupun bukan puasa secara sempurna, tapi penahanan diri. Penahanan diri. Kemudian apa? Duna khususi kauni siaman, bukan secara khusus keberadaannya itu sebagai puasa, karena tidak memenuhi syarat puasanya. Lianal hadzal khusus masyrutun, karena pahala khusus puasa itu disyaratkan bitamamil yaum, dengan sempurnanya sehari puasa. Wala yumkin alal ba'd, tidak mungkin diberi pahala separuh hari puasa beduk. Kita berpahala Anda. Kan cuma belajarnya anak kecil. Puasa beduk itu ada pahala. Ya, puasa sapi itu enggak ada mana. Sampai makan di sapi. Terus apa? Di anak som la yumkin tabidu, sebab puasa itu tidak mungkin diparuh, tidak mungkin diseparuhkan. Kalau sholat bisa, umpama zikirnya saja diberi pahala, tadi zikir-zikirnya masih bisa, tapi puasa diparuh tidak bisa. Wa in arada, kalau dia menghendaki sawab, kalau yang dimaksudkan itu adalah pahala, alal ba'at atau sebagian, minaitu khususu kauni siaman, dari sisi kekhususan keberadaannya sebagai puasa, karena ba'idan, maka itu mustahil. Kalau dikatakan pahalanya itu maksudnya pahala khusus puasa secara khusus bagi orang yang tiba-tiba batal di tengah-tengah. Tak mungkin dapat pahala puasa secara khusus, mustahil. Limunafati liqaulim la kitab itu, karena bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengatakan tidak mungkin menseparuhkan puasa, tidak mungkin memparuh puasa. Bali mamaro min sholati ma'ana najasa, dan terhadap apa yang telah lalu daripada sholat bersama dengan keberadaannya najis. Sholatnya tidak mungkin diparuh, tapi zikirnya mungkin diberi pahala, tapi sholatnya tidak bisa. Tetap batal ketika dia tahu kalau itu najis, harus diulang. Kalau tidak tahu ya tetap tidak apa-apa, tapi ya nggak dihukumi udah tahu dia. Wa yahrum ala man talabasa bi wajibi shaumi, dan haram atas orang yang telah sibuk, telah masuk dengan kewajiban puasa atau sholat, dia sudah masuk pada puasa wajib atau masuk pada sholat wajib, awalima atau selain keduanya puasa atau sholat, qat'uhu, maka haram untuk memutusnya sama dengan yang awal. Kalau sudah masuk pada puasa wajib, sholat wajib tidak boleh diputus. Wa in kana muwassa'an, meskipun masih luas,
sholat nazar di malam hari, meskipun malamnya masih panjang. Nazar itu wajib, nazar. Dia putus, tidak boleh. Tiba-tiba dia putus. Dan nazar itu wajib. Meskipun waktunya masih luas. Wa alaihi tuhmalul ayatus sabiqah, dan atasnya lah ditafsirkan ayat yang telah lalu. Akni yang saya maksud adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amal kalian. Jangan kalian batalkan amal kalian. Qala Mawardi, Imam Mawardi mengatakan yusannu liman i'tada, sunnah bagi orang yang terbiasa shaumat tatawwu, untuk berpuasa sunnah, idza zuffat ilaihi imra'atun, apabila diiring kepadanya ya, wanita, ini ketika kemanten, ayuftir fi ayamiz zafaf, untuk berbuka pada hari kemantennya. Nah, karena ayamu aklin wasyurbin, umpama biasa puasa Senin Kamis, pas akadnya hari Kamis, maka sunnah dibatalkan puasanya. Ya, nah ayamu aklin wasyurbin, karena itu adalah hari makan dan hari minum. Yuqalu ka ayamit tasyrik, maka dikatakan seperti hari tasyrik, yang mana Rasul bersabda tentang hari tasyrik, ayam minah, hari tasyrik itu adalah ayamu aklin wasyurbin wa dzikrillah, hari makan, minum dan zikrullah. Kemudian wayuhram atau wayahram kama dzakar bin nafaqat alal halila min al amatil mustafrasha li sayyid wa zawja an tasuma shauman tatawwan mutlaqan, haram sebagaimana mereka para ulama menyebutkannya dalam bab nafaqah, dalam masalah nafaqat, alal halila, atas istri, haram atas istri, halila dari zawja, wa min al amah, dan haram pula daripada budak perempuan yang mustafrasha li sayyid, yang siap untuk melayani daripada majikannya, wa zaujah ya, antasuma, ini istri, wa antasuma sauman tatawwan, untuk berpuasa sunnah tatawu secara mutlak, illa arafah wa asyura, kecuali arafah dan asyura, karena kekuatan sunnahnya arafah dan asyura. Wa halil wa hadirun, sedangkan suaminya hadir bil balad, di negeri itu, bukan hanya di rumah, di negeri itu, jadi tidak keluar kota, maksudnya sekedar keluar kemana, tapi di negeri itu ada suami, tidak sedang safar. Maka haram tanpa izin, illa an ya'dzana laha, kecuali kalau izin suami mengizinkan suaminya itu kepadanya, au ta'lam ridahu, atau si perempuan itu mengetahui ridho suaminya bidzalika, dengan itu. Suaminya juga santri, jadi suka puasa, enggak apa-apa. Ketahui Pak, oh paling ridho ini enggak apa-apa. Kalau suaminya biasanya ridho. Fa in somat, maaf disyarti, kalau dia tetap puasa bersama hilangnya syarat bima dzakarna, daripada yang kami sebut tadi, asimat, maka dosa si istri tadi, lakin dia sihu saumuha, akan tapi sah puasanya, tapi dosa. Puasanya sah. Seperti orang yang sholat dengan baju yang curian, sholatnya sah, tidak perlu dikodok. Sholat dia sholat zuhur, bajunya punyanya orang, dia main pakai saja tanpa ada izin, sholat zuhurnya sah, tidak perlu dia kodok lagi. Tapi pakai baju tanpa izin itu tidak boleh, haram. Sama ini, puasanya sah tapi tidak berdosa. Berdoa artinya pakpo, tidak dapat apa-apa. Li'anal hurma li amrin kharijin, karena keharamannya karena perkara yang di luar puasa, ya kan? Keharamannya itu bukan karena hari puasanya, tapi karena suatu perkara yang di luar puasa, itu izin suami. Nah, izin suami itu sebetulnya di luar puasa. Wa tafwitu hakil halil, yaitu meluputkan haknya suami. Wala nadra ila anna dzalika la yafutu alai syai'an, dan tidak dipandang, tidak dianggap bahwasanya hal itu tidak meluputkan atas suami sesuatu apapun, li'annahu yajuzu lahu wat'uha, sebab boleh bagi suami mengumpuli istrinya, wa ifsadu saumiha, dan boleh merusak puasa istrinya, karena itu puasa sunnah, itu mengumpuli istri. Wa in adina la fin nafli, meskipun dia izinkan dalam puasa sunnah. Wa dzalika li'anna talabbusa, kenapa? Karena itu karena talabbusa, sibuknya dia dengan nafilah, dengan puasa sunnah tadi. Bi ibadatis shaum, sibuknya imro'ah tadi, halilah tadi, zaujah tadi. Ya. Bi ibadatis shaum, dengan ibadah puasa. Yamna'ul halil adatan minat tamattu, mencegah suami kebiasaannya daripada tamattu, bersenang-senang dengan istri. Li'annahu yahabu
Ketika hormat itu beliau sebab yuhabu, ditakuti akan intihar hormat, akan merusak kehormatan puasa, berimsak dengan merusak puasa ini. Dan biasanya puasa itu akan mencegah suaminya bersunnah, karena nggak mungkin suaminya mau membatalkan puasa istrinya. Kalau suaminya betul-betul ingin untuk kumpul, itu dosa istrinya. Di sisi lain suami sungkan mau membatalkan puasa, namanya ibadah, dibatalkan. Di sisi lain tidak ridho. Walayal lebih dari sholat tatawwu li qasri zamani, dan tidak dikelompokkan di dalam hal ini sholat sunnah karena pendeknya zamannya sholat. Kalau sholat sunnah masih bisa diringankan, selesai sholat tahu. Ukhraja bil ama al halilah, keluar dengan pengertian budak adalah istri, man la tahil wal abad. Ya, keluar dengan pengertian budak yang merupakan halilah, merupakan istri yang ini budak yang dikumpuli, yaitu man la tahil, orang yang tidak halal bagi dia, wal abad, dan juga hamba saya. Fa in tadarrara bisomitatu bitubin awali, kalau dia tadarrar dua-duanya terkena madarat dengan puasa sunnah, dengan tauf, dengan lemahnya dirinya awal atau selain, lam yajuz bi ghairi idzni sayyidih, maka tidak boleh tanpa izin majikannya, wa illa jaza, jika tidak maka boleh. Takrab bil majmu'. Jadi juga keluar dari pengertian budak perempuan tadi adalah budak laki-laki. Fa in tadara bi sawmi tatawwu tutubin aw lam yajuz, maka kalau dia rasa matur dengan puasa, kalau dia matur, maksudnya matur ini dengan puasa itu kan budak itu kerja untuk majikan. Kalau dengan dia puasa malah kerjanya ini makin terhambat, ini maka tidak boleh tanpa izin majikannya, karena dia ada kewajiban kepada majikannya. Budak ini tidak sama dengan pegawai. Kiasu kalami munah, wabibabi sholatin awal, dan kiasnya perkataan ulama di sini dalam bab sholat sunnah, ana som yundam qadha puasa itu disunahkan untuk mengqadha walaupun puasa sunnah, kalau dia batalkan sunnah untuk mengqadha, dan itu jelas. Wa kullu batin la yundam qadha, sebagian pendapat mengatakan tidak sunnah mengqadha puasa sunnah itu tadi. Kalau udhiyah seperti kurban, bahwa bidati sabab asbah, maka dia lebih sama dengan datus sabab, suatu ibadah atau sholat yang punya sebab. Yuradu bi anna al-udhiyah bi khuruji waqtiyah yang salih ana ismul udhiyah, maka ditolak ya. Dan ditolak juga kesunahan mengqadha udhiyah, yaitu dengan keluarnya waktu udhiyah, berarti yang salih ana berarti tercopot, terputus darinya nama udhiyah ya. Kalau sudah ditasik habis ya enggak namanya udhiyah lagi, maka enggak mengqadha gimana, hari tasyiknya sudah habis, bukan udhiyah lagi. Fala mazala ismu azala talabah, maka selama masih senantiasa namanya ada, fala mazala ketika hilang namanya, zala talabah, hilang tuntutannya untuk mengqadha. Karena setelah tasyik tidak dinamakan udhiyah lagi. Min aitu kaunu udhiyah, dari sisi keberadaannya sebagai udhiyah. Falam yundab tadaruha, maka tidak disunahkan untuk menyusulkannya. Min tilkal haithiyah, dari sisi alasan itu al-madhkur yang disebut tadi, li ta'adzuriyah, karena sulitnya atau terhalangnya disebut udhiyah. Bikhilafi huna, berbeda dengan puasa di sini. Kalau puasa sunnah masih bisa. Kalau ya kutu, faina bi fawatil waqt la yazul ismu talab, sebab dengan hilangnya waktu puasa tadi tidak gugur ismu talab, nama tuntutan tadi, bitolabi tadaruki, untuk tuntutan akan tadaruk, menyusulkan amal sunnah tadi. Kata tadaruki rawatib bil faraid, seperti menyusulnya rawatib, menyusulkannya sholat pengiring, qabliyah dan ba'diyah daripada sholat fardu. Wa yufarqin bainaha, dan apa perbedaan antara rawatib itu dengan puasa. Maka sepakat kalau puasa sunnah dianjurkan untuk diqadha kalau dia batal. Anjuran saja, bukan wajib diqadha. Untuk keluar tadi dari pendapat yang mewajibkan mengqadha walaupun itu amalan sunnah kalau dia batal. Wa farik dawat sebab yana la tartasu bi zamanin bal bi urud. Dan ini berbeda dengan sholat yang memiliki sebab, karena dia tidak tartasu bi zaman. Karena sholat atau sesuatu sholat yang memiliki sebab itu tidak khusus dengan satu zaman, tapi bi urud, dengan satu sebab.
Buatan tapi bintifai dan tertolak atau tertiadakan dengan tiadanya sabab. Fa'ashbahatin tohiyah, maka itu menyamai udhiyah. Ketika hari udhiyahnya hilang, tidak sunnah lagi udhiyah. Sama juga orang sholat sunnah yang ada sababnya tidak wajib dikotor. Seperti kusuf, sholat gerananya sudah hilang, ya tidak sunnah dikotor, sebabnya sudah hilang. Karena itu punya sabab. Lain yang punya waktu, kalau punya waktu masih bisa dikotor. Duha itu punya waktu. Ada yang sholat sunnah itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Yang punya waktu bisa dikotor. Duha biasa melakukan duha, tiba-tiba ketinggalan dia kotor. Tapi yang punya sebab tidak bisa dikotor. Gerananya sudah hilang ya, momennya itu sudah hilang, tidak ada kotor. Ya, karena itu punya sebab, bukan punya waktu. Qala ba'du sabina wa min as-shaum al-mustahab alla yajida qata'an. Termasuk puasa yang sunnah adalah ketika dia tidak mendapati makanan. Maka sunnah puasa. Seperti Kanjeng Nabi yang datang ke rumah istrinya, ada makanan, tidak ada, maka saya puasa, kata Rasul. Qala al-Azra'i, Imam Azra'i berkata, "Kana wa akhadha min al-hadits al-warid itu." Seolah-olah ini mengambil atau ukhiza diambil dari hadis yang datang dalam masalah ini, yaitu ini idan asumu, kalau gitu saya puasa, kata Rasulullah. Maka disunahkan puasa ketika tidak ada makanan. Puasa setengah kepaksa. Allahu a'lam. Tidak apa-apa selama dia tidak belum mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa, tidak apa-apa. Kalau sudah makan piring terus puasa, dia tidak bisa. Tidak bisa kecuali kalau dia memang sudah punya kebiasaan. Senin dia lupa kalau itu Senin, dia minum. Biasanya dia puasa, itu masih dibolehkan. Tapi kalau puasa-puasa Arafah, puasa-puasa yang sifatnya tahunan, itu tidak bisa. Batasnya, batas akhirnya, ya sunnah kalau. Zawal, batas akhirnya itu beduk zuhur, adzan zuhur itu batasnya. Allah alam, ini tinggal kaitannya sama zakat fitrah sama Idul Fitri. Sore. Ditangis. Dibalik. Ya Rabbana tarafna. Ya tarafna wa anna asrafna wa lana asrafna fatub alaina tauban tawfiqna tauba wa rabbana al-awradi wa amin al-awradi wa bil walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. ربي أسمع وأغنى وجود المنى باكتساب منا للمصطفى رسوله الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عداد طرس صحبه والحمد لله من البرك والتنهي واهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت وبارك لنا بما أعطيت إلى شر ما قضيت ولم تقدر ولا يغفر ولا يسوء ربنا واترك الأمر ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم على نبي الأمي وعلى آله وسلم.